Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Randa Dermawan. Saya akan menjelaskan tentang penyakit demam tifoid, penyakit yang terjadi pada pasca bencana. Terdapat isi kontennya. Yang pertama itu ada data tentang kejadian penyakit tifoid, yang kedua itu ada penyebab demam tifoid, yang ketiga itu ada faktor risiko demam tifoid, yang keempat itu siapa saja yang dapat terkena demam tifoid, yang kelima itu ada pencegahannya demam tifoid, yang keenam itu ada penanganan demam tifoid. Selanjutnya ada data kejadian demam tifoid. Yang pertama itu ada data global pada tahun 2010 diperkirakan 26,9 juta kasus demam tifoid di seluruh dunia. Demam tifoid banyak dijumpai di negara-negara berkembang dan pada daerah tropis dengan angka kejadian sekitar 21 juta dan berakhir dengan kematian sekitar 700 kasus. Hal ini menyebabkan demam tifoid masih menjadi masalah serius. Berdasarkan studi epidemiologi yang dilakukan di 5 negara Asia, insidensi kasus demam tifoid di Indonesia sekitar 81,7 kasus per 100.000 penduduk per tahun, menurut jurnal Levani dan Persetel tahun 2020. Selanjutnya ada data kejadian demam tifoid di 3 kabupaten pada kejadian pasca bencana tsunami Aceh, gempa Jogja, dan keadaan normalitas di Bandung di Indonesia. Menurut kualifikasi umur, tsunami Aceh, banyak yang terkena demam tifoid itu antara umur 36 tahun sampai 15 tahun. Sedangkan di gempa Jogja, umur yang banyak terkena demam tifoid itu adalah umur 35 tahun sampai 14 tahun. Sedangkan pada keadaan normalitas itu, yang banyak terkena demam tifoid adalah umur 19 tahun sampai 13 tahun. Sedangkan menurut gender atau jenis kelamin, di tsunami Aceh yang paling terkena banyak demam tifoid itu adalah dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 25 kasus, sedangkan perempuan hanya 17 kasus. Sedangkan di gempa Jogja yang terbanyak itu juga laki-laki sebanyak 20 kasus yang terkena demam tifoid dan perempuan hanya 19 kasus. Sedangkan dalam keadaan normalitas di Bandung, itu malah terbalik, yaitu yang terkena banyak kejadian demam tifoid itu adalah perempuan sebanyak 42 kasus, sedangkan laki-laki hanya 28 kasus. Selanjutnya di edukasi, yaitu di sekolah dasar dan sekolah menengah. Kalau sekolah dasar di keadaan tsunami Aceh itu terdapat 13 kasus, sedangkan di sekolah menengah itu 29 kasus. Sedangkan di Jogja, di gempa Jogja itu, sekolah dasar itu terdapat 22 kasus yang terkena demam tifoid, dan sekolah menengah itu 17 kasus yang terkena demam tifoid. Sedangkan keadaan normalitas di Bandung, itu sekolah dasar itu 47 kasus yang terkena demam tifoid, sedangkan yang menengah itu 23 kasus yang terkena demam tifoid. Selanjutnya ada penyebab dari demam tifoid. Seperti yang kita tahu, demam tifoid adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhi. Kuman Salmonella typhi ini dengan masa tunas 16 hari. Demam tifoid abnormalis merupakan penyakit peradangan pada usus yang disebabkan oleh bakteri. Gangguan saluran cerna menjadi sangat mudah menyebar akibat sanitasi buruk saat bencana banjir mengkontaminasi makanan dan para penyintas. Kuman ini masuk melalui mulut terus ke lambung, lalu ke usus halus lewat makanan. Di usus halus, bakteri ini memperbanyak diri, lalu dilepaskan ke dalam darah. Akibatnya terjadi panas tinggi yang sering diderita oleh para penyintas, menurut jurnal Utara-Ningsih dan Adiputra tahun 2019. Jadi ini gambar Salmonella typhi yang saya ambil dari Google. Jadi bakteri Salmonella typhi ini merupakan bakteri berbentuk batang, gram negatif, bergerak, tidak berspora, berflagel, tidak berkapsul, tumbuh dengan baik pada suhu 30 derajat Celcius. Mikroorganisme ini dapat ditemukan pada tinja dan urin setelah 1 minggu demam atau hari ke-8 demam. Dan bakteri ini akan mati menjadi pada pemanasan 57 derajat Celcius selama beberapa menit. Salmonella typhi juga mempunyai komponen antigen seperti ada antigen somatik, yaitu dia tahan terhadap pendidihan dan alkohol dan asam. Terus ada antigen flagel atau yang kita sebut sebagai antigen H, yaitu dia itu rusak terhadap pendidihan dan alkohol tetapi tidak rusak terhadap formalin. Habis itu ada antigen virula, merupakan polisakarida yang berada di kapsul, berhubungan dengan daya invasif bakteri dan efektivitas vaksin. Selanjutnya ada faktor risiko demam tifoid. Menurut jurnal Nuruzaman dan Syahrul 2016, faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian demam tifoid antara lain adalah jenis kelamin, usia, status gizi, kebiasaan jajan, kebiasaan cuci tangan, pendidikan orang tua, dan tingkat penghasilan orang tua, serta pekerjaan orang tua dan sumber air. Menurut penelitian Nuruzaman juga dan Syahrul 2016 menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara usia dengan kejadian tifoid. Hal ini berdasarkan sesuai teori yang menyatakan bahwa usia 3-19 tahun memiliki risiko besar mengalami demam tifoid. Karena pada masa itu, di umur-umur segitu, rata-rata banyak yang tidak terlalu memperhatikan personal hygiene-nya. Jadi rata-rata makan itu pada sembarangan dan tidak mencuci tangan. Selanjutnya, menurut dari
Jenis kelamin, kalau jenis kelamin itu menurut opini saya pribadi tidak terlalu berpengaruh, karena berdasarkan data yang tadi saya paparkan, dalam keadaan normalitas di Bandung itu perempuan yang banyak terkena penyakit demam tifoid, sedangkan laki-laki itu sedikit di kejadian normalitas Bandung. Sedangkan pada kejadian pasca bencana gempa Yogyakarta dan juga tsunami Aceh, laki-laki itu banyak yang terkena demam tifoid, sedangkan perempuan itu tidak terlalu banyak yang terkena demam tifoid. Artinya antara hubungan demam tifoid dan juga jenis kelamin itu tidak terlalu berhubungan. Selanjutnya ada status gizi. Status gizi itu sangat berpengaruh dalam terjadinya demam tifoid, karena jika status gizi kita baik, makan dengan 5 sehat sempurna, dan itu tuh dapat meningkatkan imunitas kita, sehingga tuh faktor resiko demam tifoid itu tidak dapat terjadi. Tetapi jika status gizi kita buruk, maka demam tifoid itu dapat mudah menyerang kita, apalagi dengan kita memakan makanan yang sudah terkontaminasi dan juga minuman yang sudah terkontaminasi. Kebiasaan jajan juga menurut opini saya pribadi itu sangat bisa ya menjadi faktor resiko demam tifoid, karena jika kita jajan terus di tempat yang tidak hygiene dan sanitasinya itu kurang, dalam artian mereka tidak memakai penutup makanan, terus dari pembuatnya itu, dari pengolahan itu tidak memakai masker, penutup rambut, dan juga sarung tangan, itu dapat terjadi faktor resiko demam tifoid. Jadi sebisa mungkin jika memiliki kebiasaan jajan atau jika ingin jajan, harus dilihat lagi sanitasi dan higienitasnya dari penjual itu sendiri. Terus kebiasaan cuci tangan. Kebiasaan cuci tangan ini berkaitan sangat erat dengan faktor resiko demam tifoid, karena dari tangan itu semua itu berpengaruh terhadap penyakit demam tifoid. Dari tangan yang sudah terkontaminasi dengan Salmonella typhi, berikut juga makanan yang juga terkontaminasi dengan Salmonella typhi, itu dapat meningkatkan faktor resiko demam tifoid itu sendiri. Selanjutnya dari pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua yang semakin tinggi, menurut opini saya, semakin bagus juga untuk memberitahukan anaknya terhadap hygiene dan sanitasi pada makanan dan juga minuman. Jadi pendidikan orang tua itu sangat berpengaruh. Selanjutnya ada tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan orang tua itu juga menurut saya sangat berpengaruh. Jika orang tua tersebut itu memiliki tingkat penghasilan cukup tinggi, maka hygiene dan sanitas yang berada di rumahnya itu atau fasilitas yang disediakan orang tua itu akan lebih hygiene dan lebih bersih. Sedangkan kalau misalkan, mohon maaf, tingkat penghasilan orang tua yang rendah, itu dari hygiene dan sanitas dari fasilitasnya itu juga perlu dipertanyakan. Selanjutnya ada pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua juga dapat menurunkan faktor resiko demam tifoid ya. Jika pekerjaan orang tua itu seperti kayak dia itu seorang chef atau juru masak, tetapi orang tua tersebut itu tidak memperhatikan dari hygiene dan sanitas dia, dengan tidak memperhatikan personal hygiene-nya, maka hal tersebut itu dapat menjadi faktor risiko demam tifoid. Selanjutnya ada sumber air. Sumber air juga sangat berpengaruh. Jika air yang kita konsumsi itu terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi yang berasal dari tinja dan urin, maka hal tersebut itu bisa menjadi faktor risiko demam tifoid. Selanjutnya ada faktor risiko demam tifoid pada pasca bencana. Menurut Sutiono dan kawan-kawan tahun 2010, kejadian pasca bencana dapat meningkatkan risiko demam tifoid. Karena bencana alam atau krisis dapat menciptakan kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi penyebaran infeksi. Beberapa faktor risiko demam tifoid yang dapat terjadi pada kegiatan pasca bencana meliputi dari infrastruktur yang rusak, ketidakstabilan sanitasi, kekurangan air bersih, kelebihan populasi di tempat pengungsian, kondisi higien yang buruk, kurang akses terhadap layanan kesehatan. Jadi, jika infrastruktur yang rusak, pastikan karena pasca bencana, apalagi gempa atau kayak tsunami atau banjir, kan pasti infrastruktur rusak seperti kayak vaskes gitu. Nah, itu tuh sangat bisa menjadi faktor resiko demam tifoid. Terus ada ketidakstabilan sanitasi, karena seperti kita tahu, di saat kita terjadi pasca bencana, setelah pasca bencana, suatu bencana alam seperti dari banjir ataupun gunung meletus atau bisa dari tsunami, gempa bumi, nah maka sanitasi itu juga sangat tidak stabil ya, dan itu bisa menjadi faktor resiko terjadinya demam tifoid. Selanjutnya kekurangan air bersih. Nah, karena misalkan jadi dari bencana seperti kayak tsunami dan juga banjir, itu kan pasti kan air bersihnya itu sangat susah untuk didapatkan. Jadi air tersebut itu maupun ada air bersih, pasti kadang-kadang itu ada yang terkontaminasi dengan bakteri Salmonella typhi yang sudah bercampur dengan tinja ataupun urin. Nah, itu bisa menjadi faktor risiko demam tifoid. Selanjutnya ada kelebihan populasi di tempat pengungsian. Jadi kalau misalkan
kelebihan populasi di suatu populasi di tempat pengungsian itu, jika ada satu orang yang terkena demam tifoid dan orang tersebut itu tidak melakukan isolasi secara mandiri, maka hal tersebut itu bisa menjadi rantai penularan demam tifoid ke orang lain. Maka kelebihan populasi ini menjadi faktor resiko bisa terjadinya demam tifoid. Terus kondisi higien yang buruk juga termasuk, karena jika higiennya itu buruk, maka demam tifoid tersebut dapat menular secara cepat. Jadi misalkan pada kejadian pasca bencana, kan ada tuh namanya kamar mandi darurat. Nah, kamar mandi darurat itu jika kondisinya itu buruk, di situ kan pasti disediakan air. Nah, jika air tersebut itu terkontaminasi oleh tinja ataupun urin para pengungsi lain, maka itu bisa menjadi faktor risiko demam tifoid. Selanjutnya ada kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, itu juga bisa menjadi faktor risiko demam tifoid. Selanjutnya ada skema cara penularan demam tifoid yang saya ambil dari Mulyawan dan kawan-kawan tahun 2000. Yang pertama itu dari penderita demam tifoid. Demam tifoid itu kan pasti memiliki gejala seperti kayak muntah, terus demam, habis itu pusing, dan juga kepalanya sakit. Selanjutnya di penderita demam tifoid itu kan muntah. Nah, muntah itu, dari muntahan itu terdapat biasanya itu dari muntah pasti dihinggapi oleh vektor ataupun debu. Nah, dibawa oleh debu dan vektor itu, maka jika vektor tersebut itu seperti lalat atau debu itu memamparkan pada makanan dan minuman terkontaminasi, maka dapat termakan oleh orang sehat, maka bisa terjadi penderita demam tifoid. Jadi kesimpulan itu dari muntahan lalu dibawa oleh vektor atau debu. Nah, vektor atau debu ini dia hinggap atau dipaparkan oleh makanan dan minuman, lalu makanan dan minuman ini dimakan oleh orang sehat, maka orang sehat tersebut bisa menjadi penderita demam tifoid. Selanjutnya dari sini, jika penderita demam tifoid atau Salmonella typhi ini keluarga bersama feses, kan karena penderita demam tifoid itu pada ke-8 hari itu Salmonella typhi itu kan akan keluar ya bersama feses. Nah, jika penderita demam tifoid ini dia itu tidak mencuci tangan dia dengan bersih, maka jari tangan dia itu akan terkontaminasi. Setelah dia terkontaminasi lagi oleh Salmonella typhi itu dan Salmonella typhi itu, kemudian penderita itu dia langsung memegang makanan, maka makanan tersebut akan menjadi makanan dan minuman yang terkontaminasi. Nah, makanan dan minuman terkontaminasi itu terus dimakan lagi oleh orang yang sehat, maka orang yang sehat itu akan menjadi penderita demam tifoid. Begitupun siklusnya secara berulang kali. Jadi, bagaimana sih kayak supaya kita itu bisa untuk menghentikan penularan ini, dari rantai penularan ini? Yang pertama itu, dari penderita demam tifoid, saya sarankan untuk melakukan isolasi atau tidak berhubungan dulu dengan orang-orang yang tidak terkena demam tifoid. Selanjutnya, selalu mencuci tangan, karena mencuci tangan itu merupakan salah satu cara pencegahan untuk memutus penularan demam tifoid. Selanjutnya dari makanan dan minuman juga, sebaiknya untuk makanan dan minuman ditutup oleh kayak teralis atau kayak kipas pengusir lalat atau kayak hordeng. Jika kayak di rumah makan ramasan begitu, itu bisa ditutup seperti itu untuk mengurangi vektor atau debu yang masuk ke dalam makanan. Seperti itu. Selanjutnya ada siapa saja yang dapat terkena demam tifoid. Menurut Stefani dan Prasetya tahun 2020, demam tifoid dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Namun, beberapa kelompok mungkin memiliki risiko lebih tinggi terkena demam tifoid, terutama jika mereka terpapar bakteri Salmonella typhi. Kelompok-kelompok ini termasuk anak-anak dan remaja. Kenapa anak-anak remaja itu sangat berpotensi tinggi untuk terjadi demam tifoid? Karena anak-anak dan remaja itu umumnya bersikap kayak tidak ingin tahu atau bersikap bodoh amat, karena mereka tidak memperdulikan hygiene dan personal hygiene mereka sendiri. Seperti kayak dia itu makan langsung tidak mencuci tangan, terus dia itu saat membeli makanan atau jajan di luar itu dia tidak dilihat lagi dari penjual itu seperti apa cara mengolah masaknya, terus bagaimana penutupnya dari tempat makanan itu. Selanjutnya ada orang-orang yang tinggal di daerah dengan tingkat kejadian demam tifoid yang tinggi. Nah, orang-orang yang tinggal di daerah demam tifoid yang tinggi itu sangat rentan sekali ya bisa terkena demam tifoid. Bayangkan saja misalkan ada 50 orang terkena demam tifoid dan satu orang itu tidak terkena, maka itu tuh sangat mungkin terjadinya
kejadian bahwa orang yang saat itu bisa terjadi demam tifoid. Apalagi orang-orang yang terkena demam tifoid itu tidak melakukan isolasi secara mandiri atau bersikap kayak biarin aja biar semuanya itu tertular. Nah, itu tuh yang sangat berbahaya dan itu bisa menjadi kejadian demam tifoid yang tinggi atau meningkatkan angka mortalitas dan morbiditas. Selanjutnya, ada orang-orang dengan akses terbatas terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai. Orang-orang dengan akses terbatas atau terhadap air bersih, karena air bersih itu kan termasuk sebagai cara penularannya bakteri Salmonella typhi ya. Jika air tersebut itu tidak terdapat air bersih atau terbatas, nah itu tuh bisa menjadi faktor resiko tuh dapat terkenanya demam tifoid. Terus fasilitas sanitasi yang terbatas dan kurang memadai juga. Jika fasilitasnya itu cuma satu, terus misalkan dalam satu kamar mandi itu dipakai oleh 40 orang atau mungkin 5 orang, dan di antara orang-orang tersebut itu personal hygiene-nya tidak terlalu baik, maka hal tersebut bisa menjadi faktor resiko dari terjadinya demam tifoid. Selanjutnya ada pengunjung atau pekerja di negara-negara dengan risiko tinggi demam tifoid. Itu juga sama seperti kayak kita, orang yang tinggal di daerah dengan tingkat kejadian demam tifoid itu juga sangat bisa berpengaruh terjadinya demam tifoid. Selanjutnya orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Ini apalagi orang-orang dengan umur-umur rentan lansia itu tuh sangat dapat terjadi ya terkena demam tifoid. Karena di lansia itu sendiri menurut saya itu kan pasti kan mereka banyak makanan atau minuman banyak penyakit-penyakit yang dia bawa ya, seperti kayak terdapat penyakit jantung atau dari kolesterol dan lain-lain. Nah, itu tuh sistem kekebalan tubuh mereka kan itu kan sudah lemah. Nah, itu tuh bisa terjadi terkena demam tifoid. Selanjutnya orang-orang yang terkena bencana alam itu juga dapat terkena demam tifoid, seperti yang saya contohkan ini yaitu banjir. Banjir itu kan pasti kan saran air bersihnya itu susah ya. Jadi itu tuh bisa menjadi faktor risiko terkenanya demam tifoid. Selanjutnya ada pencegahan demam tifoid. Yang pertama itu dengan cara meningkatkan hygiene dan sanitas makanan, lingkungan, seperti membiasakan cuci tangan dengan bersih setelah BAB dan sebelum makan. Nah, dengan cara kita meningkatkan hygiene sanitasi itu merupakan salah satu pencegahan ya untuk mencegah terjadinya demam tifoid, karena seperti anjuran Rasul juga sebelum apa-apa sebaiknya kayak mencuci tangan dulu untuk melakukan kayak sebelum makan atau sudah makan gitu. Itu tuh sangat diperlukan banget untuk mencegah terjadi demam tifoid, dengan itu juga dapat memutus rantai penularannya. Selanjutnya ada vaksinasi. Vaksinasi dengan menggunakan vaksin TAB mengandung basil tifoid dan paratifoid A dan B yang dimatikan dan diberikan subkutan 2 atau 3 kali pemberian dengan interval 10 hari merupakan tindakan yang praktis untuk mencegah penularan demam tifoid. Selanjutnya minuman air yang telah dimasak itu juga sangat bisa ya, karena kita harus minum yang airnya benar-benar itu sudah matang atau sudah dimasak. Karena jika air tersebut itu dimasak tidak benar, lalu air tersebut itu dia terkontaminasi dengan bakteri Salmonella typhi, maka itu bisa menjadi terjadinya penyakit demam tifoid. Selanjutnya, di warung, pastikan makanan yang dipesan khas dan berada dalam keadaan berasap karena baru diangkat dari dapur. Nah, jadi sebisa mungkin jika ingin jajan atau ingin membeli makanan di warung, itu kita memakai konsep itu adalah fresh from the oven, yaitu dengan cara jika pengunjung itu membeli makanan tersebut, maka makanan tersebut itu boleh diolah. Nah, maka itu tuh dapat sebagai dari pencegahan demam tifoid. Jika ingin membeli makanan yang sudah jadi, seperti kayak makanan ramasan seperti itu, mungkin bisa dilihat lagi apakah makanan tersebut itu ditutupi oleh kayak teralis, terus apakah terdapat kayak faktor-faktor seperti lalat, atau ditutupi seperti hoarding yang buat makanan. Kalau misalkan di penjual itu tidak memakai hal-hal tersebut, nah maka sebaiknya tidak dibeli, karena itu bisa menjadi faktor resiko terjadi demam tifoid. Selanjutnya ada yang namanya itu penanganan demam tifoid. Penanganan demam tifoid itu langkah-langkahnya itu seperti yang pertama itu dengan konsultasi dengan tenaga medis seperti dokter. Selanjutnya ada tes dan diagnosis. Habis itu ada pemberian antibiotik. Biasanya demam tifoid itu yang diberikan adalah antibiotik berupa ceftriaxone, efficiem, atau azithromycin. Seharusnya ada pengolahan gejala. Habis itu ada rehidrasi. Rehidrasi itu sangat perlu supaya kita itu tidak dehidrasi ya. Habis itu isolasi yang tadi saya sebutkan, isolasi untuk
penderita tifoid itu sangat dianjurkan untuk memutus suatu rantai penularan dari demam tifoid itu sendiri. Terus makan makanan yang aman. Makan makanan yang aman ini juga sangat diperlukan ya. Jika kita makanan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi, maka hal itu bisa menjadi penyebab terjadinya demam tifoid. Selanjutnya ada edukasi. Karena kita sebagai orang Kesmas, jadi kita harus menerapkan unsur promotif di sini dengan cara edukasinya itu adalah berupa dengan komunikasi informatif dan edukatif yang efektif. Artinya, edukasi yang di sini itu lebih ditepat sasaran kepada orang-orang yang berjualan atau orang-orang dari umur kayak 3 sampai 19 tahun, karena mereka itu sangat rentan ya untuk terkenanya demam tifoid. Kalau untuk penjual itu mungkin kita bisa mengedukasi kayak supaya dari pengolahan itu bisa dilakukan dengan hygiene. Terus kalau misalkan dia ingin menyajikan makanan sebisa mungkin menggunakan konsep fresh from the oven, atau saat pengunjung itu baru beli maka makanan itu diolah. Nah, untuk yang usia-usia kayak umur 19 tahun itu kita bisa melakukan edukasi kayak penyuluhan dengan cara melakukan membuat suatu PowerPoint gitu langsung dipaparkan, dan juga kita bisa mendatangkan narasumber seperti kayak dokter gitu, bagaimana demam tifoid itu bisa menular kepada umur-umur 19 tahun, 18 tahun itu. Selanjutnya ada daftar pusaka yang saya pakai berikut. Ada Levani dan Prasetya tahun 2020 tentang demam tifoid manifesting clinicus, pilihan terapi dan pandangan dalam Islam. Habis itu ada Nur Azman dan Syahul dengan tentang analisis risiko kejadian demam tifoid berdasarkan kebiasaan diri dan kebiasaan jajan di rumah. Selanjutnya ada Sutiono dan Kiantori dan Suwa dan Okta dengan characteristic and risk factor for typhoid fever, the tsunami, earthquake, and under normal condition in Indonesia. Terus ada Utara Ningsi dan Adi Putra dengan analisis kerentanan kesehatan dan pendudukan bencana banjir di Kabupaten Aceh Barat Daya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.